Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Evelyn Venesia dengan NPM 2151103 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas dan akan belajar sama-sama tentang hukum tindak pidana, khususnya bagian korupsi. Sebelum itu kita harus tahu apa itu hukum. Hukum adalah suatu kumpulan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang dibuat oleh lembaga berwenang yang sifatnya itu memaksa, mengatur, memerintah, dan apabila kita melanggarnya, kita akan mendapatkan yang namanya sanksi. Nah, setiap negara itu pasti memiliki hukumnya tersendiri dan karena hukum itu bersifat memaksa, jadi mau tidak mau, warga dari negara tersebut harus menaati dan menjalankan hukum dari negara masing-masing. Selanjutnya tindak pidana. Tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda bisa disebut dengan strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku di mana penjatuhan hukumannya itu perlu demi apa? Demi terpeliharanya tertib hukum dan juga untuk menjaminnya kepastian dan kepentingan umum. Bidang yang kita bahas yaitu tindak pidana korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi itu salah satu tindak pidana yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, di mana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa, negara, serta melanggar hukum yang berlaku. Menurut Kartono, korupsi itu tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi dan juga merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa korupsi itu salah satu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau juga kelompok, bisa dengan menggunakan wewenang atau jabatan atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, setiap peraturan-peraturan yang ada itu tentunya dibuat dengan adanya asas. Asas itu apa? Menurut Sajipto Raharjo, asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum karena sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Menurut Wojo Wasito, setiap perundang-undangan itu didasari oleh asas-asas atau prinsip dasar. Kata asas itu dasar atau alas, sedangkan kata prinsip itu sinonimnya. Jadi dalam suatu undang-undang, ya asas itu sebagai landasan dari terbentuknya lahirnya suatu peraturan. Nah, dalam hal pidana korupsi tentunya ada asas tersendiri. Nah, asas apa saja? Ada asas legalitas. Asas legalitas itu adalah setiap penjatuhan hukuman oleh hakim harus merupakan suatu akibat hukum dari suatu adanya ketentuan undang-undang, yakni itu agar menjamin hak-hak setiap orang. Kemudian ada asas presumption of guilty atau praduga bersalah dalam pasal 35, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ada asas lex spesialis juga dalam pasal 68, yaitu Undang-Undang TPPU ini. Undang-Undang TPPU ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, serta pelaksanaan putusan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan dalam perundang-undangan ini. Yang keempat ada asas pembuktian terbalik dalam pasal 77 dan 78 ayat 1 dan ayat 2, yaitu terdakwa itu harus membuktikan asal-usul dana atau harta kekayaannya untuk membuktikan kehalalan harta tersebut. Jadi yang membuktikan kebenaran asal-usul dana tersebut itu bukan jaksa, bukan penuntut umum, tetapi terdakwa sendiri. Namun penerapan pembuktian terbalik ini
tidak bisa diterapkan dalam kasus korupsi murni. Hanya bisa pada kasus yang memiliki unsur pidana pencucian uang. Selanjutnya ada asas in absentia dalam pasal 78 ayat 1, yaitu pemeriksaan dan penjatuhan keputusan oleh tanpa kehadiran terdakwa. Jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri oleh terdakwa, tetapi proses hukum atau persidangan itu tetap berlanjut. Nah, itu dia asas-asas yang digunakan dalam pembuatan hukum tindak pidana korupsi. Selanjutnya dalam hukum ini terdapat norma-normanya juga. Yang menjadi pedoman dalam hukum tindak pidana korupsi itu adalah nilai-nilai Pancasila, apa saja, yaitu norma moral dan norma hukum. Norma moral atau kesusilaan adalah tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik dan buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. Sedangkan norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa agar terciptanya suatu ketertiban dan keadilan. Nah, oleh karena itu Pancasila itu berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan merupakan suatu sistem nilai etika yang merupakan sumber norma. Jadi sumber normanya ada norma moral atau norma kesusilaan dan juga norma hukum. Tentunya dalam pembuatan hukum tindak pidana korupsi ini timbulnya hak dan kewajiban dan juga sanksi. Nah, korupsi ini kan biasa dilakukan oleh penyelenggara negara. Jadi kita akan membahas hak penyelenggara negara terlebih dahulu. Haknya itu adalah menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas karena telah membantu untuk penyelenggara negara. Kemudian kedua ada menggunakan hak jawab atas teguran serta kritik, terus memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai wewenang, dan juga hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Selain hak, tentunya ada namanya kewajiban. Kewajiban dari penyelenggara negara adalah mengucapkan janji atau sumpah sebelum menjabat. Kemudian dia bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan selama atau setelah menjabat. Kemudian dia juga harus melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Dan kewajiban yang terpenting adalah tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika melanggar kewajiban yang ini, yang terakhir, tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme, dia akan dikenai yang namanya sanksi pidana. Sanksi terhadap pelaku korupsi itu mengacu dalam bab 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 JOUU Nomor 20 tahun 2001. Jadi setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu organisasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, selain itu ada juga sanksi terhadap kolusi atau nepotisme. Berdasarkan pasal 159 KUH acara pidana, saksi itu adalah kewajiban setiap orang. Jadi kewajiban saksi itu harus dilakukan. Jika mereka tidak memberikan keterangan atau kesaksian atau memberi keterangan yang tidak benar, itu dapat dikenai pidana juga, minimal pidana penjara 3 tahun, maksimal 12 tahun, atau denda minimal 150 juta, maksimal 600 juta. Jadi itu adalah sekilas tentang hak dan kewajiban penyelenggara negara dan juga sanksi dari yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga kewajiban dari saksi. Setiap hukum pasti memiliki proses pembuatannya tersendiri. Proses pembuatan hukum itu melalui 4 proses. Yang pertama adalah tahap inisiasi. Tahap inisiasi itu dimulai dengan munculnya gagasan atau ide atau aguan dari masyarakat. Ide itu agar suatu masalah itu dapat diatur oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi
saya akan mengambil contoh dari perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perubahannya ya. Nah, tahap inisiasi ini dilakukan karena dalam hal ini tahap inisiasinya itu adalah tindak pidana korupsi ini telah terjadi secara meluas dan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi ini sudah digolongkan sebagai kejahatan yang extraordinary atau pemberantasannya sudah harus dilakukan secara luar biasa. Nah, untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberi perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, jadi diadakanlah perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya karena ada masalah tersebut, kita pindah ke tahap sosiopolitis. Sosiopolitis ini adalah dikumpulnya kajian-kajian dan juga bahan-bahan materi perundang-undangan dan dipertajam dan dimatangkan oleh lembaga pemerintah. Selanjutnya, setelah dikumpulkan kajian-kajian tersebut, masuklah ke tahap yuridis. Tahap yuridis itu adalah tahap di mana ditentukan asas-asas yang berlaku dalam hukum tersebut dan juga dibuat pasal-pasal. Nah, dalam tahap yuridis ini disebutlah sebagai rancangan undang-undang atau bisa disebut dengan draft. Dalam contoh kasus tadi yang sudah terjadi di Indonesia atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 ini, dasar rancangan undang-undang ini adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian UU Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, terus UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dalam rancangan undang-undang ini juga diatur tentang mengatur mengenai ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dan petunjuk itu selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Kemudian hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, itu adalah tahap yuridis, yaitu masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Selanjutnya adalah tahap pemberian sanksi hukum terhadap bahan tersebut. Jadi dalam hal perubahan undang-undang ini, ada ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kurang adilan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, nilai yang dikorup itu relatif kecil. Nah, setelah 4 proses ini, RUU Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini disahkan pada tanggal 21 November 2001. Itu adalah sekilas tentang proses pembuatan hukum. Selanjutnya kita masuk penegak hukum. Penegak hukum memiliki hubungan yang erat dengan proses pembuatan hukum. Jika dalam proses pembuatan hukum dalam setiap tahapnya tidak benar, apalagi tahap yuridis asas-asasnya tidak benar, itu akan menimbulkan kebingungan dalam menegakkan hukum. Menurut Soejourno Sukanto, penegak hukum itu adalah upaya untuk melakukan sebagaimana merupakan kehendak pembuat hukum. Jadi penegak hukum itu adalah upaya kita dalam menjalankan hukum tersebut.
Penegak hukum itu dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtstopping, dalam Inggris atau Amerika disebut law enforcement atau application. Dalam hal tindak korupsi ada penegak hukum yang telah dibentuk oleh negara Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK. Nah, dalam pelaksanaan tugas penanganan tindak pidana korupsi, masing-masing dari lembaga negara tersebut diberikan tugas dan kewenangannya tersendiri oleh undang-undang. KPK tersendiri itu terbentuk karena lembaga konvensionalnya yaitu kepolisian dan kejaksaan dianggap masih belum mampu menangani tindak pidana korupsi yang begitu besar di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kurangnya kepercayaan rakyat terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan, karena korupsi ini merajalela di berbagai lingkungan pemerintahan, termasuk di dalam lingkungan kepolisian tersendiri maupun kejaksaan sendiri. Selanjutnya ada peradilan hukum. Peradilan hukum itu adalah ketika masalah tersebut sudah masuk ke dalam meja hijau, ke dalam pengadilan, udah masuk ke pengadilan sampai dengan saat hakim menyatakan keputusan mutlaknya. Menurut Hans Kelsen, disebut Konkretisiering, yaitu proses mengadili hukum yang dijalankan oleh hakim. Nah, selanjutnya ada administrasi keadilan. Administrasi keadilan itu adalah ketika hakim telah memutuskan keputusan dari proses peradilan hukum tadi. Proses peradilan hukum dan administrasi keadilan di Indonesia ini masih kurang menurut saya. Bisa kita lihat dari kasus korupsi 31 miliar oleh Ketua DPRD Bengkalis divonis hanya 1,5 tahun. Itu saya kutip dari liputan 6 Pekanbaru. Nah, jadi di Bengkalis Ketua DPRD-nya yang bernama Heru Wahyudi, meski sudah terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan sosial, dia itu hanya divonis 18 bulan penjara. Vonis itu jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya itu jaksanya ini menghukum Heru itu dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan dan juga denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dan juga jaksa juga menuntut Heru untuk membayar uang pengganti 385 juta. Nah, tetapi majelis hakim hanya menghukum Heru dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan dan dendanya hanya 50 juta, subsidiar 2 bulan penjara. Kemudian uang penggantinya hanya dibayar 15 juta saja. Tentunya vonis ini sangat bertolak belakang dengan tuntutan jaksa dan juga tidak mencapai kepastian hukum dan keadilan hukum. Padahal dana bantuan sosial yang dikucurkan itu 230 miliar dan ada juga praktik bancakan korupsi berjamaah dan dana bansos itu telah merugikan negara sebanyak 31 miliar. Hukuman dan sanksi yang didapatkan dari Heru ini sangatlah tidak adil dan tidak mencapai keadilan hukum dan kepastian hukum. Saya kutip lagi dari Detik News, ada korupsi yang dilakukan oleh Khairil Wahyuni saat menjadi dirut PT PLN Batubara. Khairil ini mengkorupsi sebanyak 477 miliar sehingga harga token listrik PLN ke masyarakat itu menjadi lebih tinggi. Tetapi hanya dihukum 2 tahun penjara. Dan swasta yang membobol PLN itu hanya dihukum 4 tahun penjara. Kemudian ada juga korupsi yang dilakukan oleh Koel Malarengeng sebanyak 7 miliar dan dihukum hanya 3 tahun penjara. Ada juga mantan Menteri Sosial atau Mensus Idrus Marham hanya dipenjara 2 tahun padahal korupsinya itu 2,5 miliar dalam proyek PLN Riau 1. Sedangkan yang saya sudah kutip dari Bombastis, ada berita tentang mengambil ikan lusuh, tuntutannya 5 tahun. Bayangkan,
dibandingkan dengan korupsi yang sudah saya baca tadi, tentunya ini sangat tidak adil ya. Korupsi saja sudah memakan uang negara dan juga masyarakat, itu sanksinya masih kurang menurut saya. Sedangkan mengambil ikan lusu ini, ada seorang buruh tani yang berusia 19 tahun bernama Aspuri, karena dia dihukum 5 tahun di penjara memungut sebuah kaos lusu di pagar rumah tetangganya. Bayangkan. Jadi menurut kasus-kasus yang sudah saya bacakan tadi, menurut saya peradilan hukum dan administrasi keadilannya di Indonesia ini masih kurang, apalagi dibandingkan dengan beberapa kasus yang menyatakan hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Walaupun ada juga proses peradilan hukum dan administrasi keadilan di Indonesia ini juga ada yang baik, tetapi kebanyakan menurut saya dari berita-berita yang sudah saya kutip tadi itu masih kurangnya keadilan dan kepastian dari hukum dalam tindak pidana korupsi ini. Jadi itu saja materi singkat tentang hukum tindak pidana khususnya korupsi dari saya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.